Saya nulis tesis tentang bagaimana hubungan antara kekuasaan Allah yang mutlak dan kebebasan manusia. Kalau Allah berkuasa mutlak, kan manusia tidak bebas. Tapi nyatanya manusia bebas. Islam di Indonesia itu harus dasarnya itu satu, keislaman tentu. Kedua adalah keindonesiaan. Yang ketiga, penghargaan pada tradisi setempat. Tiga ini harus disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di lantai 3 gedung PBNU. Kita kembali lagi ke lantai 3 setelah beberapa edisi kami syuting di luar lantai 3. Kali ini kami kembali syuting di lantai 3 PBNU. Edisi kali ini adalah edisi khusus yang kami dedikasikan untuk mengenang 40 hari wafatnya Kiai Haji Imam Aziz. Kiai Haji Imam Aziz adalah aktivis senior di Nahdlatul Ulama yang tumbuh dan berkembang dan mengalami pergumulan intelektual di Yogyakarta, tepatnya di IAIN Yogyakarta yang sekarang menjadi UIN Yogyakarta. Mas Imam Aziz kemudian menjadi tokoh nasional, sempat juga menjadi ketua PBNU, dan beliau mencatatkan rekor mungkin ya sebagai ketua panitia Muktamar NU 2 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2015 dan 2021. Mas Imam Aziz kemudian juga mengkader anak-anak muda NU, junior-juniornya di IAIN Yogyakarta maupun di kota-kota lain, ya, sebagai kader-kader intelektual NU yang mungkin di generasi itu belum pernah ada presidennya di generasi-generasi sebelumnya secara banyak. Mas Imam Aziz kemudian mendirikan LKIS, yang terkenal di mana-mana sebagai penerbit buku-buku keislaman. Dan pemikiran Islam di tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, LKIS mengalami masa jaya ya. Dan buku-bukunya menjadi salah satu pegangan anak-anak muda NU saat itu yang menjadi aspiran intelektual ya. Mereka-mereka yang ingin menjadi cendekiawan. Buku-buku LKIS dibaca oleh hampir semua kader PMII dan anak-anak muda NU di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah berkat jasa dari Mas Imam Aziz. Kemudian Mas Imam Aziz juga terlibat dalam sebuah komunitas, ya, organisasi namanya Syarikat, yang pada awal 2000-an sampai akhir 2000-an banyak sekali mengadvokasi mereka yang pernah dituduh terlibat G30S oleh negara. Dan Mas Imam kemudian menjadi salah satu motor adanya rekonsiliasi kultural antara kaum Nahdliyin dan orang-orang ex-PKI di akar rumput. Nah, episode ini kami menghadirkan dosennya Mas Imam Aziz, dosennya almarhum Mas Imam Aziz di IAIN Yogyakarta, yaitu Profesor Mahasin. Matur nuwun sudah bersedia hadir di program Menjadi Indonesia, ya, Pak Mahasin. Terima kasih kembali. Ya. Pak Mahasin ini adalah guru besar di Fakultas Adab UIN Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai mustasyar, salah satu mustasyar PBNU. Dan periode lalu beliau sempat menjadi Rois Suriah ya. Sebelumnya, periode sebelumnya lagi, Pak Mahasin sempat menjadi Rois Suriah, dan sekarang selain sebagai mustasyar juga menjadi anggota Majelis Tahkim ya, Pak Mahasin di PBNU. Iya, betul. Pak Mahasin ini sudah senior sekali
Ya. Dan kata teman saya Pak Hamzah Sahal, katanya Pak Mahasin ini identik dengan UIN. Ya. Baik Pak Mahasin, Ya. Saya ingin mengenal latar belakang Anda dulu ya. Baik. Sebagai yang sekarang sudah malang melintang sebagai cendekiawan dan sebagai akademisi Islam terkemuka di Indonesia. Latar belakang keluarga Anda dulu di Purworejo bagaimana Pak Mahasin? Iya, saya dari kampung ya. Dari bapak saya seorang kiai desa. Ya. Kiai desa, desa itu namanya Kiai Brenggong. Brenggong itu kalau dalam bahasa Jawa yang sudah tidak banyak digunakan lagi, itu artinya tempat penyimpan makanan. Mungkin pada waktu perang Diponegoro dulu di situ, atau setelah perang Diponegoro ada penanaman tebu. Konon keluarga kami itu datang dari Jogja, tapi tidak jelas dari mana. Tahun 1830-an setelah perang Diponegoro datang ke kampung itu, Purworejo, lalu menjadi petani di situ. Bapak saya itu adalah orang pertama yang dididik di pesantren dan kemudian diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi kiai, menjadi guru ngaji di desa. Oh, tapi bukan penghulu ya? Bukan, guru ngaji desa waktu itu dibayar oleh masyarakat. Jadi dibayarnya kalau Mas menyembelih kambing ya dikasih kepalanya gitu loh. Kalau mauludan itu dipilihkan berkat yang paling besar gitu dan seterusnya. Jadi itu dari situ bapak saya nyantri di Purworejo, si Kiai Jamil namanya, ngentak. Terus setelah itu ke Kesugihan, ngaji pada Kiai Badawi yang mendirikan Kesugihan. Terus setelah itu waktu Kiai Badawi naik haji, beliau pindah ke Lirap, Kebumen, lalu dari Lirap pindah ke tempat Kiai Badawi ngaji tasawuf, yaitu di Bendo, Kediri, Pare ya, Bendo Pare. Itu Pare ya, dari situ. Tapi ketika Kiai Badawi pulang, balik lagi ke Kesugihan. Lalu, tapi cuma sebentar karena lalu Kiai Pare, saya tidak tahu namanya, datang ke Purworejo lalu menyatakan kepada masyarakat bahwa Samsudin sudah tidak boleh mondok lagi. Saya tanam di sini. Ya, Samsudin itu. Bapak Anda? Bapak saya. Samsudin bapak saya. Lalu saya lahir dari keluarga itu, Pak Samsudin. Dari ibu saya keluarga saudagar ya, tapi habis uangnya kayaknya habis karena dirampok pada masa Jepang. Oh, okay. Jadi miskin harta setelah itu, tapi dari keluarga pedagang batik. Nah, saya anak ketujuh dari pasangan itu, ayah dan ibu saya. Dan saya belajar ngaji dari ayah saya tentu saja, ngaji sambil sekolah di madrasah. Dan sekolahnya itu ada madrasah wajib belajar NU pagi, lalu sorenya madrasah Arab. Jadi sorenya madrasah semua dua-duanya. Dari situ saya belajar tasrif dan macam-macam itu dari madrasah Arab. Fa'ala fa'alan. Terus itu saya ngajarnya ngaji di situ. Oke. Ya, terus setelah itu masuk madrasah tamat, dapat ijazah SD, saya sekolah di pendidikan guru agama. PGA. Di PGA Purworejo sampai lulus 6 tahun, ikatan dinas dulu, tapi tidak diangkat. Karena negara tidak punya uang. Lalu saya melanjutkan ke UIN, ke IAIN. Sebenarnya saya maunya ke Gajah Mada, tapi ibu saya tidak boleh. Kamu harus sekolah agama. Gitu. Jadi saya tidak tahu. Tapi nanti kemudian saya walaupun lulusan IAIN ngajar di UGM juga nantinya. Di situ saya, karena saya sebenarnya tidak suka dengan itu, saya tanya pada orang, jurusan apa yang paling sulit? Katanya jurusan bahasa Arab. Kenapa kok sulit? Karena
gurunya itu dari Mesir, tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, saya masuk ke situ. Tapi ternyata bagi saya itu biasa saja kan ya. Jadi ternyata saya lulus ya terbaik di situ di tahun 79 saya lulus dari jurusan sastra Arab. Lalu berkelana cari pekerjaan tidak dapat. Akhirnya tahun 81 saya kembali lagi ke dipanggil untuk menjadi atau mendaftar jadi calon dosen. Nah, situ saya menjadi dosen di situ mulai tahun 81. Sebenarnya saya sudah mengajar sebagai asisten dosen tahun 77. Saya baru diangkat tahun 81 itu. Nah, dari situ lalu saya belajar. Ya mungkin tidak usah semuanya diceritakan, lalu saya belajar S2 dengan bimbingan Pak Mutyali dan Profesor Harun Nasution, lalu S3-nya mereka berdua ditambah dengan seorang dosen dari Leiden namanya Peter Schuur van Koningsveld. Nah bukan untuk itu, dalam kaitan dengan ini saya melakukan penelitian di London, di Paris, di Mesir. Ya. Nah itulah lalu jadi disertasi saya yang saya tulis dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ujiannya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Waduh. Jadi ya, itu code switchingnya berapa kali itu? Ya enggak tahu lah bagaimana pada waktu itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Tapi begini Pak Masin, ketika Anda masuk IAIN, berarti kan sekitar 74 atau 75 ya, 74 ya, tahun 74. Waktu itu kan rektornya masih Profesor, belum Profesor, Kolonel Bakri Syahid. Oh, kolonel. Rektornya kolonel, Pak. IAIN rektornya kolonel. Oke. Tapi keadaan pemikiran Islam saat itu kan sedang dipengaruhi oleh aktivitas yang dinamakan kemudian pembaharuan pemikiran Islam ya. Belum ya. Jadi waktu itu belum. 74 itu adalah persoalan, kalau di Jogja itu persoalan bagaimana orang NU digencet. Oke, ya. Lalu muncullah perlawanan yang dipimpin oleh Selamat Effendi Yusuf. Oke. Itu yang dia. Yang gencet kolonel itu. Jadi saya ingat itu dia dipanggil ke ruangan rektor lalu keluarkan pistol Pak Bakri. Saya ini kolonel kata. Pak Slamet menjawabnya bagaimana? Saya ini anak jenderal. Jenderal siapa? Jenderal Sudirman. Sama-sama Purwokerto. Padahal tidak ada hubungan sebenarnya. Itu berani dia. Jadi itu memang ngincernya mahasiswa NU waktu itu? Ya mungkin tidak sengaja ya. Tapi karena sebelumnya kan rektor sebelumnya dijatuhkan oleh aktivis NU, bukan aja mahasiswa NU dulu. Jam 68 atau berapa itu yang saya mungkin tidak usah diceritakan. Iya, tidak usah detail. Aibnya UIN. Itu nanti sesi yang lain aja Mas. Ya, itu dulu memang ada anak-anak pesantren lah katakan begitu yang kuliah di UIN itu pernah mengganggu rektor. Lalu diturunkanlah karena sebenarnya Pak Naryo yang dari NU itu diturunkan. Diganti dengan Pak Bakri Syahid. Tidak sebelum sebenarnya sebelum Pak Naryo ya sudah ada peristiwa, lalu setelah itu Pak Naryo diganti Pak Bakri Syahid. Nah Pak Bakri Syahid itu mungkin merasa bahwa yang menjadi lawannya adalah anak-anak dari NU itu. Lalu itu sulit. Itu sulit sampai, dan perlawanan itu terus sampai saya jadi rektor. Tahun 2008, tahun 2017. Jadi itu tidak mudah menjadi orang NU itu di UIN. Nah, kalau tadi tentang pemikiran itu Pak Harun Nasution membawa. Sebenarnya sudah ada ya, tetapi mestinya buku-buku Abduh itu menjadi buku wajib dulu ya, Risalah Tauhid. Saya harus membaca itu untuk bisa lulus ilmu kalam. Dosennya Pak siapa yang sekarang masih di Jakarta ya Pak Adnan Harahap. Pak Adnan Harahap
Itu dulu yang ngajar saya ilmu kalam. Ya. Walaupun sebetulnya ada ya dosen-dosen yang bagi saya itu tulisannya sudah cukup modern, Profesor Thohir Abdul Muin sudah modern, tetapi yang membawa kemodernan secara lebih masif jangkauannya itu Pak Harun, karena beliau ngajar di S2. Di S2 jadi orang yang sudah lebih matang. Kalau yang sebelumnya ke S1. Jadi itu di situ lalu pemikiran Mu'tazilah dipelajari. Pelajari dan muncul tulisan-tulisan tentang Mu'tazilah. Nah, saya termasuk yang mempelajari itu, buku Al-Mughni karya Abdul Jabbar Al-Hamadani yang sudah ada di perpustakaan tetapi tidak pernah dibaca orang. Nah itu baru saya buka Al-Mughni. Kemudian Anda bergumul di situ ya di IAIN Jogja, dan dengan latar belakang kepesantrenan ya. Dan mungkin banyak juga teman-teman Anda yang berlatar belakang yang sama ya pada saat itu di IAIN. Banyak sekali di IAIN Jogja ya. Tapi kan Anda mengalami pergumulan intelektual kemudian yang mengantarkan Anda menjadi seorang akademisi dan menjadi cendekiawan. Ya. Dari asisten dosen tadi di tahun 77, kemudian diangkat menjadi dosen di tahun 81 setelah Anda lulus, ya. Dan sampai bergulir sampai hari ini sempat menjadi rektor di pejabat rektor di Alma Mater. Nah, ada pergumulan apa yang saat itu Anda rasakan? Bagi saya hidup itu jalannya tidak ada pendakian yang tinggi, tidak ada. Ya kelihatannya itu kalau naik ya dikit aja. Ngalir aja terus. Ngalir terus. Jadi mungkin dari kuliah S1 itu kita belajar banyak karena saya tinggal di tempat yang di kos-kosan yang di situ ada banyak orang. Ada yang Hindu, ada penganut kepercayaan, ada Katolik, ada Abangan, ada berbagai macam agama di situ. Kami hampir setiap hari berdiskusi tentang bagaimana menjalani agama, menjalani hidup ini dengan bimbingan agama. Contoh soal itu puasa. Puasa itu kan waktu itu saya biasa puasa sekedar menjalankan kewajiban, tidak makan di siang hari, tapi nanti kalau malam makannya ditambah. Jadi kalau misalnya sebulan waktu itu masih murah ya, orang makan sekali makan 50.000, 5 rupiah. 5 rupiah. 50, tapi 500 mungkin, lupa saya tapi pakai Kalau bulan Ramadan lalu saya belinya itu 2 kali. Jadi saya lupa. Uang saya itu hanya 1.000 sebulan. Jadi tidak mungkin. Weselnya cuma 1.000. Iya, cuma 1.000 satu bulan. Jadi kira-kira 50 rupiah mungkin. 50 rupiah sekali makan kalau hari biasa. Kalau puasa itu menjadi 100. Lalu kawan saya yang Hindu itu mengatakan, Masin, kamu ini apa artinya puasa? Bagi saya, puasa ya tidak makan, tidak minum. Oh, jadi kalau siang kamu tidak makan, tidak minum, kalau malam menjadi rakus sekali ya katanya begitu. Jadi lalu saya berpikir apa ini yang ternyata ada yang salah dalam. Jadi berpikir seperti itu. Hampir setiap hari ketemu hal baru, lalu ditambah. Jadi 2 hal yang saya catat di situ. Yang pertama adalah bahwa saya bisa menghargai orang yang berbeda pendapat, berbeda latar belakang agama. Lalu yang kedua, saya harus memikirkan bagaimana menjelaskan agama ini kepada orang yang pasti akan membantah, gitu kan. Karena orang lain kan, sholat. Saya ngajar ngaji baca, ya menghafalkan bacaan-bacaan sholat di masjid setiap sore. Setiap sore itu menjelang maghrib itu ada kawan saya bertanya, kamu digaji berapa? Kaget saya loh, tidak pernah digaji Pak, ngajar ngaji kok digaji bagaimana? Itu waktu itu saya tidak ngerti. Ketika ditanya itu saya malah kaget, Ya, lalu ternyata ada juga yang orang ngajar ngaji itu digaji. Itu saya baru mulai ngerti itu ya.
Ya, menarik Bang Hasan. Ya, tadinya saya enggak tahu itu kalau ada bayaran untuk orang ngajar ngaji. Tapi habis itu jenengan nggak narik bayaran kan setelah itu? Tetap saya jalani itu. Ya. Dan sampai sekarang enggak ada tarifnya. Kalau orang beri, ya monggo. Kalau saya terima, kalau tidak ya. Ya enggak apa-apa. Besok masih mau lagi dipanggil gitu loh. Jadi tidak lalu besoknya enggak mau, itu enggak. Oke. Di tahun-tahun awal Anda menjadi dosen, di awal tahun 80-an itu, kemudian masuklah generasinya Mas Imam Aziz. Iya. Ya. Kalau tidak salah, Mas Imam Aziz itu masuk 81 kalau tidak salah ya. Oh iya. Kalau tidak salah 81, terus ada Mas Munim, pemimpin redaksi pertama NU Online ya. Itu 80 kalau tidak salah. Kemudian ada Mas Suaidi juga yang sekarang menjadi ketua PBNU. Ya. Itu 83 katanya dia masuk. Jadi dan kemudian di bawahnya 85 ke bawah juga banyak ya teman-teman masuk yang kemudian berkembang di Elkis. Ya. Anda mengenal pertama kali Mas Imam Aziz di mana? Di kelas atau di luar kelas waktu itu? Ya saya tidak ingat lagi, karena kemungkinan ketemunya itu 3. Satu di latihan kader PMI, Patra namanya itu. Yang kedua di masjid, lalu yang ketiga di kelas. Kelihatannya tiga-tiganya saya ketemu imam, saudara almarhum imam ini ketemu saya ketiga-tiganya. Tapi di kelas ingat saya tidak banyak bertanya. Dia mungkin lebih banyak memikirkan, enggak bertanya. Jadi di kelas saya bukan orang yang bukan yang aktif banget yang aktif bertanya, enggak. Tetapi dalam diskusi-diskusi di luar kelas itu sering saya mendengar dia bertanya, lalu ketika dijawab dia menanya lagi dan seterusnya. Jadi ada diskusi-diskusi yang waktu itu dilakukan di luar kelas ya. Saya melihat di dalam NU itu anak mudanya itu kan mengenal diskusi itu pertama adalah melalui Masdar. Pak Masdar. Ya, Masdar Farid Masudi itu punya halakoh di pesantren-pesantren itu ya di daerah-daerah yang pada waktu itu masih sulit mengajak orang berhalakoh itu ya, berdiskusi, tapi dia memulai itu. Nah, di kalangan anak muda yang di luar pesantren itu ya kelompoknya Mas Imam Aziz. Nah, beberapa kali diskusi dan pesertanya itu bukan dari kalangan sendiri. Kalau halakoh kan dari kalangan sendiri. Betul. Artinya santri-santri, kiai-kiai muda gitu. Tapi kalau Mas Imam ini di kalangan pemuda atau mahasiswa pada khususnya di Jogja. Pertanyaannya pasti aneh-aneh. Ya, yang bagi orang nyeleneh. Bagi orang pesantren itu tidak biasa. Tetapi pikiran-pikiran yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Imam ini ternyata menarik perhatian dan sering diundang orang untuk mendiskusikan banyak hal. Nah, dia pernah cerita, saya pernah menulis tentang LKIS. Ketika saya wawancara dalam rangka menulis itu dia mengatakan ini setelah beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun diskusi, hampir setiap bulan, itu kan terkumpul banyak bahan. Ini mau diapakan? Lalu terbit buku pertama kali, saya lupa judulnya. Itu buku LKIS yang pertama kali terbit. Kiri Islam. Buku enggak, sebelum itu. Kiri Islam itu kan setelah Hasan Hanafi. Nah, Mas Imam bercerita bahwa dia memang lalu melakukan penerjemahan buku-buku yang diberikan oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur khusus memperhatikan yang di Jogja ini, lalu memberi buku-buku. Merekomendasikan. Bukunya diberi terus diterjemahkan. Nah, LKIS itu sebenarnya ulama terjemah, termasuk Kiri Islam itu terjemahan. Lalu dari Abdullahi Naim itu dekonstruksi syariah dan seterusnya. Itu terjemahan buku-buku yang direkomendasikan oleh Gus Dur. Bukunya diberi, kopinya diberi, lalu diterjemahkan. Di samping diskusi yang terus dijalankan. Ya, di dua itu diskusi tetap, yang itu jauh sebelum LKIS berdiri. Lalu setelah itu terjemahan. Terjemahan, lalu penerbitan. Nah, penerbitan termasuk buku saya
Tuhan pun lalu tertawa, lalu satu lagi apa namanya, Abdul Jabbar itu kan diberikan LKS, ya. Jadi itu apa yang saya tahu. Tapi saya kira mereka intensif itu karena apa? Karena di adab itu tidak ada problem akademik yang mereka rasakan. Ya. Adab urusannya kan sejarah dan kuliahnya gampang lah. Bisa jadi begitu. Iya. Jadi nyantai, kuliahnya nyantai. Saya amati di Jogja ini pemikir-pemikir yang menonjol itu kebanyakan atau banyak yang muncul dari Fakultas Adab dan Fakultas Usuluddin. Kenapa? Karena tidak punya pekerjaan. Jadi waktu luangnya banyak. Ya. Persis. Tapi ya kalau misalnya tadi dengan UIN kan, di UIN yang seangkatan dengan saya, orang melihatnya ya hanya Pak Amin dan saya kan. Saya ini dikira orang Usuluddin juga. Karena saya Fakultas Adab, dikiranya adab itu etika. Jadi itu kan jadi apa? Ya saya tidak tahu ini ceritakan sekarang atau nanti. Tapi nggak apa-apa, ceritakan saja Pak. Monggo. Saya itu diundang oleh Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wicana untuk menjadi salah satu pembicara di dalam seminar yang diadakan di Bali kalau tidak salah. Jadi saya disebut dekan Fakultas Adab, dekan Fakultas Etika. Padahal ya sudah, ya betul ke adab saya, tapi nggak tahu. Mungkin yang saya katakan itu, yang saya sampaikan di seminar itu, seminar Protestan. Itu mungkin menarik bagi mereka, lalu saya dibawa ke Belanda, lalu saya menjadi anggota Global Ethic Net, eksekutif komite atau saya lupa namanya, 4 tahun saya di Jenewa. Nah, di Jenewa 4 tahun, satu kali setiap tahun itu 4 tahun itu, kalau mungkin beberapa kali ke Eropa dan ke negara-negara yang di luar Eropa. Ada di Kenya sekali, yang kedua di Thailand tapi saya tidak bisa ikut, juga yang di Afrika dan Amerika Selatan saya tidak bisa datang. Tapi saya melihat di situ yang paling penting adalah bahwa Mas Imam ini tidak melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain dalam banyak hal. Jadi ruang-ruang kosong yang tadi kan, kalau pesantren sudah ada halakohnya Pak Masdar. Kalau ini melihat ini di ruang orang-orang pesantren yang pergi ke Jogja, ini tidak punya tempat untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dan nanti setelah dikembangkan mau diapakan. Nah ini lalu diskusi itu mengembangkan berpikirnya, LKIS sebagai tempat yang menerjemahkan dan menerbitkan buku, itu menjadi katakanlah lahan publisitasnya. Ya. Dan Anda menyaksikan sendiri bagaimana Mas Imam membangun LKIS, mengumpulkan anak-anak muda, membina kader-kader. Iya, dan berselisih satu sama lain juga. Bagaimana? Itu pasti ada lah di mana-mana. Ya, saya tahu, saya menyaksikan tapi saya tidak terlibat ya, menyaksikan dari jauh ya. Ketika kawan-kawan misalnya ada seorang kiai muda dari Banyumas itu yang menyampaikan, saya itu LKIS itu senang, cuma satunya saya tidak senang. Nggak pernah sholat subuh gitu ya. Saya nggak tahu. Lalu dia kalau ke Jogja itu, aku nginep nang LKIS. Oh Mas kok nang LKIS? Aku pengen roh sholat subuh apa orang. Ya, saya tidak tahu kalau begitu ya. Bapak alam, saya tidak pernah ke situ subuh-subuh, jadi saya tidak ngerti. Oke. Dan tapi selain tadi ya, selain mengumpulkan anak-anak muda dari pesantren dan membuka ruang pemikiran bagi alumni pesantren, peran substansial apa lagi menurut jenengan yang dimainkan oleh Mas Imam pada di awal saya sudah katakan bahwa ketika diskusi itu yang ikut bukan hanya orang-orang pesantren, tapi orang luar, bahkan yang tidak beragama. Bukunya siapa itu yang Katolik calon pastor yang tidak jadi itu siapa? Sandiawan. Sunardi. Dia nulis tentang Sunardi. Nietzsche ya.
Nietzsche atau siapa itu termasuk kawan Jadi lalu dengan itu terbentuklah jaringan dengan orang-orang pemikir-pemikir yang mungkin frekuensinya sama dari latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu menerobos itu. Maka saya kira pikiran bahwa anak-anak orang PKI itu mesti diperlakukan dengan adil, itu saya kira dari situ juga antara lain. Karena dia melihat banyak hal. Juga orang-orang yang tertindas, misalnya kasus penggarap tanah di Jenggawah ya, Jenggawah itu mana? Paiton, daerah situ ya, daerah. Paiton itu masuk apa? Bondowoso. Probolinggo. Di Probolinggo itu kan ada tanah luas, perkebunan dulu perkebunan swasta dulunya zaman Belanda ya, tapi lalu menjadi milik negara, enggak tahu. Nah, itu nasib orang-orang yang menggarap di situ, lalu anak turunnya itu kan tidak menentu. Ya. Nah, itu saya kira dari situ. Karena Mas Imam ini dasar keislamannya diperoleh di pesantren, tetapi aktualisasinya di dalam melihat masyarakat itu ditemukan di dalam interaksi dengan orang-orang yang di luar pesantren. Ya, tentu orang pesantren itu enggak ngerti ke situ kan, nasib Pak Teno itu bukan ya, kalau ketidakadilan dipelajari di pesantren, tapi kesadaran atau sensitivitas terhadap orang-orang yang tertindas itu belum terbangun di pesantren. Karena pesantren kita kan tingkatnya baru madrasah kan, paling tinggi. Betul. Tingkatnya itu tingkat di bawah universitas. Jadi itu belum ada. Belum terbentuk. Nah, maka orang-orang seperti Imam Aziz, Jadul Maula, Fikri, AF dan seterusnya itu yang berlatar belakang pesantren itu bisa mengaktualisasikan katakanlah nilai-nilai keislaman di dalam masyarakat yang plural dan macam-macam tingkatannya ini ya melalui pertemuan dengan banyak orang. Banyak orang tadi. Iya. Oke. Jadi kalau kita hanya di pesantren ngendon aja ya enggak ketemu. Betul. Iya. Saya dengar katanya Pak Mahasin ini seorang poliglot. Ya, lebih-lebih. Sebenarnya berapa bahasa yang Anda kuasai, Pak Mahasin? Saya pernah belajar beberapa bahasa, tapi sekarang kalau ditanya mungkin ya tidak lagi ingat ya, tidak lagi bisa berbahasa itu. Saya belajar tentu bahasa Arab, bahasa Inggris yang dasar ya di sekolah. Ya. Lalu setelah itu ketika saya ikut program INIS, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies tahun 89 sampai 90. Waktu itu saya mau meneliti disertasi tentang Abdul Jabbar yang saya sebutkan tadi. Tadinya saya menghindari kalau yang bukan bahasa Arab atau bahasa Inggris, tetapi lalu kok makin banyak yang dalam bahasa Perancis. Lalu saya belajar bahasa Perancis di Leiden. Untuk membaca disertasi orang lain. Ya tentu tidak bisa lalu pulang saya kursus lagi di Belanda, di Jogja. Nah, sebelumnya mungkin dari kakak saya yang di radio itu ada program namanya Auf Deutsch Sprach atau dari Deutsche Welle. Deutsche Welle, Jerman. Ya, Deutsche Welle itu punya Auf Deutsch gesagt. Jadi bahasa Jermannya apa kan gitu ya. Saya itu kursus radio bahasa Jerman ya sampai bisa sedikit berbicara itu ya, Auf Deutsch gesagt. Itu jadi saya membaca juga dalam bahasa Jerman dulu. Kalau sekarang ya susah. Kemarin di Austria ya kalau beli di toko ya masih bisa dengan menggunakan bahasa Jerman, tapi kalau ceramah ya saya enggak berani. Ya, kalau itu, jadi sebenarnya hanya itu, Inggris, Arab, Perancis, Jerman. Itu yang saya pertahankan setiap hari baca, itu tinggal
Inggris, Arab, Prancis. Oke. Jerman kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau pas ada masalah yang harus cari sumber bahasa Jerman, saya baca. Baru baca Jerman. Lalu kalau bahasa daerah, saya memang belajar pertama kali bahasa Jawa itu bahasa ibu saya, lalu setelah itu belajar bahasa Sunda, karena saya pernah membantu kakak saya berjualan di Bandung. Waktu itu kalau tidak bisa bahasa Sunda tidak bisa. Kalau sekarang bisa bahasa Indonesia. Tahun 79. Lalu ketika naik haji juga saya harus belajar bahasa Madura. Karena penjual di sana Madura banyak. Jadi ya, untuk tawar-menawar. Iya, hanya itu sebetulnya. Yang lainnya ya sedikit-sedikit tahu misalnya ucapan terima kasih dalam berbagai bahasa gitu tahu di apa. Lalu yang paling sulit itu ketika di Rusia, saya di Moskow dan di Leningrad itu namanya apa? Leningrad itu sekarang Saint Petersburg. Sankt Petersburg. Kalau sana orang namanya Sankt Petersburg. Itu tulisan-tulisan kan dalam bahasa Sirilik dengan tulisan Sirilik kan itu ya Sirilik. Lalu harus ngerti, tapi ya enggak tahu, cuma spasiba tahu. Terima kasih. Lainnya enggak ngerti. Oke. Ya yang penting Prancis dan Jerman minimal pasif masih bisa karena untuk membaca kamus, kan, membaca sumber ya. Iya. Okay. Kalau Prancis saya kadang-kadang nulis. Kalau dengan André Freyach itu saya menulis surat itu biasanya ya 2-3 kalimat pertama itu dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis. Masih sampai sekarang. Tapi tidak tahu ini André sudah lama tidak saya. Menulis surat korespondensi memakai kertas? Atau pakai email? Pakai email. Oke, saya kira masih pakai kertas. Ya. Saya dulu belajar saya pernah ngajar, diundang oleh André, ngajar di Paris 2 bulan. Sebenarnya terus ditambah 1 bulan lagi dengan biaya dari UIN. Tapi saya baru 2 bulan seminggu saya sudah dipanggil pulang untuk jadi direktur di Kementerian Agama. Oke. Ada yang menarik itu ya. Suatu saat saya diundang oleh orang Prancis untuk mengajar, untuk memberikan ceramah di Masjid Paris. Ya, Masjid Paris di hadapan calon-calon imam. Nah, saya karena lebih pede dengan bahasa Arab, saya ceramah dengan bahasa Arab. Rupanya mereka tidak ngerti bahasa Arab. Jadi bahasa Arab fasih itu tidak bisa. Mereka bahasanya bahasa Arab Aljazair. Iya. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Tapi penerjemah itu tentang Mu'tazilah, tentang pengaruh Mu'tazilah dalam pemikiran Islam. Nah, saya terangkan banyak hal. Penerjemahnya ini rupanya konservatif, tidak suka dengan apa yang saya katakan. Lalu dipotong-potongnya. Diringkas-ringkas. Padahal saya tahu kalau itu bagian yang sensitif dia potong dan diterjemahkan. Gitu. Saya bilang, kenapa kamu tidak terjemahkan? Wah itu tidak baik katanya begitu ya. Jadi disensor sendiri. Disensor oleh penerjemahnya. Ya. Tapi kenapa Anda memilih Abdul Jabbar sebagai topik disertasi? Karena begini. Anda pernah mempelajari Mu'tazilah di tahun 70-an tadi ya, ketika kuliah di IAIN ya. Tapi kan sebagai studi akademis, apalagi disertasi, biasanya orang-orang cenderung menghindari hal-hal yang sangat sulit memahami. Iya. Nah, sementara pemikiran Mu'tazilah ini kan dianggap oleh sebagian orang sangat esoterik ya, dan agak sukar. Nah, kenapa Anda memilih tema itu, Pak Mahasin? Ya, mungkin karena kuliah-kuliah di S2 dan S3 itu mengharuskan kita untuk tahu alasan secara akademik tentang setiap hal. Misalnya kuliah dengan Pak Harun Nasution tentang ilmu kalam, atau pemikiran Islam. Itu lalu kan mengapa begini? Misalnya akal dan wahyu. Akal dan wahyu kadang-kadang kan misalnya kita mengatakan begini, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir itu diberi peringatan atau tidak, itu tidak akan percaya. Nah sekarang kita melihat contoh bahwa misalnya Umar bin Khattab tadinya tidak beriman, lalu beriman.
Abu Bakar tadinya bagaimana kok bisa begitu? Katanya yang kafir tidak bisa beriman, diberi peringatan atau tidak. Tapi kok ada orang-orang yang tadinya kafir menjadi iman? Nah, ini kan mesti ada alasan yang dipakai apa? Lalu misalnya baca Fazlur Rahman, misalnya begitu ya. Itu pemikir yang lebih bebas, itu mengatakan bahwa sebuah teks itu ada hubungannya selalu dengan konteks. Quran itu kan muta'ali ala zaman, misalnya begitu ya. Quran itu di atas waktu ya. Ya tetapi kan bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab abad ke-7. Kan tidak mungkin ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu mulai mengganggu, mengusik pikiran. Ya, yang seperti itu. Lalu saya nulis tesis itu tentang bagaimana hubungan antara kekuasaan Allah yang mutlak dan kebebasan manusia. Kalau Allah berkuasa mutlak, kan manusia tidak bebas. Tapi nyatanya manusia bebas. Kalau misalnya tadi, saya bukan boleh membuka ini. Kalau penjelasan ilmu kalam yang saya terima waktu itu adalah ya semuanya menurut Asy'ariyah itu karena Tuhan, karena Allah. Walaupun nanti ketika saya baca sendiri di Al-Ibanah, rasanya tidak begitu ya, tapi itu nanti kemudian. Tapi awalnya apa yang saya terima dari dari penjelasan ilmu kalam Asy'ariyah itu sulit diterima oleh akal saya yang bertanya-tanya. Nah, pada Mu'tazilah saya menemukan jawaban yang lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Misalnya dalil ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu kan kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada ayahnya dan penyembah berhala. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah arca yang kalian pahat sendiri? Sedangkan Allah itu menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Penjelasan Asy'ariyah berarti apa yang dikerjakan manusia itu dibuat oleh Allah. Tapi Abdul Jabbar mengatakan tidak begitu. Yang diciptakan oleh Allah itu adalah bahan dari patung. Sedangkan yang kalian kerjakan itu adalah ngukir patungnya itu. Dua-duanya ya dari Allah karena kalau tidak ada bahannya kan kita tidak bisa memahat patung. Iya. Jadi itu sebenarnya masih itu masalah itu saja. Bukan lalu semua perbuatan manusia dia. Ya. Kemarin muncul dalam ujian disertasi ya. Kalau ada orang menggali di jalan, menggali untuk bangunan, menggali kabel atau apa ya. Lalu ada orang jatuh karena itu naik motor jatuh karena lubang yang dibuat itu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Orang mengatakan ya yang menggali. Ya itu benar secara pendek ya, tapi pada hakikatnya kan salah. Yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang nyuruh gali kan. Yang menyuruh gali itu yang salah. Kalau dihubungkan dengan kasus kemarin ya, kalau Lembong itu tidak ditemukan kesalahan kecuali bahwa dia memerintahkan untuk impor gula gitu ya, memberi izin. Berarti dia tidak salah, wong yang memerintahkan memberi izin itu bosnya. Berarti yang salah bukan dia. Bosnya siapa waktu itu? Tidak tahu saya. Ya saya nanti online di Bradel loh. Ya jadi itu. Jadi pikiran Mu'tazilah, penjelasan Mu'tazilah bagi saya lebih masuk akal. Lalu ketika saya nulis tesis tentang kekuasaan Allah dan kebebasan manusia, saya menggunakan sebagai bahan itu menggunakan buku Mu'tazilah. Bukunya Abdul Jabbar, yaitu Tanzihul Quran Anil Mata'in. Membersihkan Quran dari tuduhan-tuduhan Jabariyah. Quran itu ngajarkan Jabariyah itu siapa namanya? Abdul Jabbar mengatakan membantah itu. Semua ayat yang dipakai oleh orang Jabariyah itu dibahas di dalam Tanzihul Quran Anil Mata'in. Selesai. Tapi itu bukan menjadi tema saya. Tapi kemudian ketika mau nulis disertasi, kenapa tidak itu saja yang saya disertasi saya tentang Mutasyabihul Quran ya. Mutasyabihul Quran itu
buku yang lebih luas. Jadi seakan-akan ini kalau tanzih itu matannya, mutasyabih ini syarahnya. Tapi dibuat sendiri oleh Abdul Jabbar. Tapi tidak dikatakan begitu. Saya cuma mengatakan seakan-akan. Mutasyabihul Quran itu ternyata yang ada di itu yang saya temukan itu hanya ada di Vatikan ya. Ya itu saya mencarinya sampai ke sana. Tapi bukan saya tidak pergi sendiri, saya melalui kedutaan. Enggak, melalui Universitas Leiden. Oke. Ya, saya dapat itu bukunya. Waktu itu ya, kalau sekarang sudah mudah dicari bukunya. Waktu itu tahun 90 sulit masih. Jadi Anda datang ke perpustakaan Vatikan? Enggak, saya melalui Universitas Leiden. Pesannya dari Saya pesan. Saya perpustakaan Leiden. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Ada naskah lagi satu yang besar juga saya pesan. Tapi sampai sekarang belum saya selesaikan nulisnya. Setelah lulus dokter enggak mau lagi itu ya. Terlalu jelimet melihat anak. Ya. Tasbih itu Dalailun Nubuwah kalau enggak salah. Ada itu yang dulu diajak ngedit oleh dosen dari Nijmegen, tapi saya enggak sanggup. Enggak tahu apa sekarang sudah terbit. Nah, itu ya waktu itu kan mahasiswa yang masih ingin tahu tentang Mu'tazilah, tentang konsep-konsep bagaimana ayat-ayat yang dipakai oleh kaum Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, Abdul Jabbar dalam hal ini untuk melawan hal-hal yang saya juga tidak suka, yaitu seperti manusia tergantung sepenuhnya pada ketentuan Allah dan seterusnya. Itu saya waktu itu. Ya, tapi dalam perjalanan ya tentu itu berubah ya. Saya dituduh orang, ya ada kiai besar, gitu, tidak usah saya sebutkan orangnya masih hidup. Ditanya orang, Bapak katanya saudaranya Pak Masin, iya tapi dia sudah keluar dari rel NU. Dan itu betul terjadi. Saya masuk dalam organisasi NU itu, pertama kali menjadi Rois Suriah, menjadi ketua, menjadi Rois ya, menjadi Rois Suriah 3 atau 4 saya lupa itu. Ada Rois, lalu wakil Rois ya, wakil Rois keempat kalau tidak salah saya. Nah, saya heran Kiai Asy'ari Marzuki di Jogja di Kota Gede, Kiai Sahal, Kiainya Hamzah Sahal itu. Itu saya datang, Pak Yai, kok saya dijadikan kan Pak Kiai tahu kalau saya ini Mu'tazilah, saya bilang begitu ya. Kok saya dijadikan wakil Rois gimana saya bilang. Jawabannya itu kaget saya. Supados boten tebih-tebih pelajari pun katanya begitu. Jadi supaya tidak terlalu jauh pergi ke sana. Iya. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Tapi setelah itu saya berpikir saya tidak pernah menjadi Mu'tazilah sebenarnya itu ya. Saya memang dulu terpengaruh oleh Mu'tazilah, tapi sekarang saya memperlakukan semua pemikiran itu sebagai khazanah dan kajian akademik. Islam, ya. Bukan hanya akademik, juga dalam khazanah untuk menguatkan iman dan seterusnya kita perlu khazanah keagamaan. Saya justru tidak memperlakukan pemikiran itu sebagai khazanah akademik saja. Seperti saya mengkritik, kemarin saya bilang pada Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Pak Profesor Sahiron, bahwa kita ini mungkin perlu mengambil porsi yang cukup lah untuk kajian Islam yang bersifat doktriner dalam pengertian yang nantinya itu membantu orang untuk menjalankan agama Islam secara kuat, kan orang mengatakan itu amal ilmiah, ilmu amaliyah kan, itu belum terjadi. Walaupun amal ilmiah, ilmu ilmiah itu punyanya Ibnu dulu ya. Ibnu atau Ansor saya lupa itu. Waktu Batra itu ya diajarkan atau PMI. Zikir-fikir amal soleh kalau PMI sekarang. Nah, zaman dulu mungkin itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Amalnya harus didasari dalil-dalil yang benar. Ya, lalu ilmunya itu harus membantu memperbaiki amal. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu mesti saya mengatakan IAIN UIN itu harus begitu. Kalau tidak apa gunanya kita mempelajari agama. Itu. Jadi kalau Profesor Purwo mengatakan ilmu politik tidak membantu orang di dalam membuat
Gagal mendesain negara. Desain negara yang sesuai dengan tujuan. Ini juga win kalau tidak diubah polanya itu nanti juga tidak bisa menjadikan orang Indonesia yang betul-betul firm di dalam keislaman dan firm dalam NKRI. Tidak bisa. Ya. Itu harus, kalau saya Islam di Indonesia itu harus di Indonesia dasarnya itu satu keislaman tentu, kedua adalah keindonesiaan, yang ketiga penghargaan pada tradisi setempat. Tiga ini harus disatukan. Ya. Jadi kalau misalnya baru belajar tiba-tiba lalu anti ziarah kubur, anti itu tidak paham. Anti tahlilan, anti apa itu tidak paham. Mungkin bagi orang yang akademik pekerjaannya tahlilan itu tidak penting, tapi untuk menyatukan umat itu penting. Orang yang ditinggal keluarganya itu kan perlu dihibur juga. Menghiburnya bagaimana? Tahlilan itu hiburan. Mendoakan. Jadi walaupun sudah mati kita bisa mendoakan. Itu penghiburan. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Nah, tapi kita menghibur orang itu kewajiban sosial dari setiap orang. Ya seperti itu. Suatu hari ada kawan saya yang sudah meninggal. Pimpinan NU wilayah dulu. Bapaknya meninggal. Lalu dia tuh mau tahlilan di kompleknya itu orangnya tidak ada yang NU, tapi tidak tahlilan. Wong saya orang NU, jadi gitu mana. Lalu dia undang saya. Orang-orang yang tidak NU itu diundang, lalu saya suruh ceramah tentang tahlilan. Ya, saya katakan begitu. Yang penting kita ini menghibur orang yang baru kehilangan, yang secara psikologis itu pasti terguncang. Pikirannya terguncang, jiwanya terguncang. Lalu kita perlu melipur lah, menghibur supaya dia bisa kuat. Makanya itu kan ke hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, makin jarang. Nanti terakhir 100, lalu 1000. Setelah 1000 itu orang Jawa itu melepaskan burung merpati. Kenapa? Wis bar. Sudah, kalau sudah 1000 hari kok masih tidak bisa move on, ya itu kebangetan kan itu. Oke. Ya. Nah, ini kembali lagi ke Mu'tazilah, Pak Mahsin. Ya. Kan kalau jejak-jejak kemu'tazilahan atau minimal rasionalisme Mu'tazilah kita lihat di dalam peta kelompok-kelompok Islam di Indonesia ya. Ya. Yang masih tersisa itu di mana? Dalam konteks kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang terbentuk sejak Indonesia merdeka. Sekarang sulit ya mengatakan kelompok mana itu karena hampir pemikiran tentang yang dulu dipegangi oleh Mu'tazilah itu hampir merata dipegangi oleh banyak orang. Di hampir semua lini. Kalau misalnya kalau lagi namanya di kalangan pesantren, misalnya. Kan tidak bisa kita lupakan bahwa ada orang yang seperti Kiai Afifuddin yang lebih bisa bebas keluar dari kebiasaan yang biasanya dipegangi. Misalnya tentang negara Indonesia. Nanti akan bicara juga tentang negara Indonesia, bahwa negara Indonesia itu wajib ditaati karena pertimbangan. Itu kan kita dengar secara jelas dari Kiai Afifuddin. Iya. Sebelumnya Kiai Ma'ruf Amin mengatakan bahwa antara Darul Islam atau Darul Kufr, Darul Harbi dan Darul Salam, atau Darul Islam atau Darul Harbi, itu kan Indonesia itu kan tidak masuk dalam dua-duanya. Lalu beliau Darul Ahdi atau Mu'ahadah. Jadi kita ini adalah daulah Mu'ahadah, negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan orang yang berbeda-beda. Nah, maka ini jadi nyambung ya antara Kiai Ma'ruf itu pada proses pembentukan Indonesia, lalu Kiai Afifuddin pada pengakuan bahwa keputusan negara itu harus ditaati oleh orang Islam.
Nah itu sebenarnya nyambung. Nah sebenarnya bukan Kiai Afif sendiri ya. Itu dari ketika keputusan kita di Munas Banjar 2019. berapa itu? 2019 ya. Iya. Bahwa kita dalam hubungan dengan negara, kita tidak boleh menggunakan kata kafir. Tidak boleh kata kafir. Itu ketika di medsos NU diserbu dari sana sini, siapa yang menangkal? Ya saya. Yang jawab itu semua saya jawab, sehingga saya tidak ngerti pada waktu itu ada pertemuan di Jakarta ya. Undang Jokowi apa gitu. Kok semua nyalami saya, kenapa ini katanya? Rupanya karena tulisan saya menanggapi serangan orang-orang yang tidak suka dengan keputusan Munas Banjar, yaitu kalau begitu surat Al-Kafirun itu tidak ada lagi bagi orang NU katanya. Kamu ini bagaimana? Bukan begitu dalam hubungan bernegara. Kalau dalam beragama ya silakan aja menggunakan kata kafir. Itu pun masih dibatasi dengan tidak boleh menyebut seseorang dengan kafir, siapapun. Iya, betul. Ya, tidak boleh. Menyebut ciri-cirinya boleh, tapi nunjuk orang kamu kafir, ya kafir itu kan tidak boleh. Itu secara agama dilarang seperti itu dalam hadis ya. Ya, tapi nyatanya kan banyak orang mengatakan, oh kamu kafir, halal darahnya, itu kan enak banget lah ngafir-ngafirin orang. Ada kiai yang mengatakan begitu kan, ya, jadi sampai dia harus tobat ya, dan seterusnya, harus syahadat lagi katanya begitu. Waduh, bagaimana kok bisa begini? Anda waktu itu argumen untuk menolak para penentang keputusan itu bagaimana? Ya karena ini kan Munas ini memutuskan sesuatu yang dalam kerangka Indonesia. Dalam bernegara. Kenegaraan, dalam bernegara. Bukan dalam beragama. Itu yang pokok pikiran saya begitu. Ya walau dihantam sana sini ya saya firm aja, saya jawab. Nggak tahu kok tiba-tiba kok lalu disalami banyak orang, itu nggak ngerti saya. Ya. Tapi arti penting keputusan Munas 2019 itu apa sebenarnya untuk Islam Indonesia? Ini berarti sudah masuk ke yang sesi ketiga. Poin ketiga. Ke barangkali jenengan. Saya ingin begini, mulai dari lebih awal ya. Jadi saya sebut bahwa Islam Indonesia itu adalah rahmat. Dalam bahasa Indonesia rahmat itu artinya juga berkah. Ya, berkah bagi Indonesia. Wah, Islam di Indonesia sebagai berkah bagi Indonesia, tapi juga Islam Indonesia berkah bagi seluruh dunia dalam hal berislam. Kenapa? Karena kedatangan Islam ini kan slow, dengan cara yang sedikit demi sedikit, pelan-pelan, dan tidak ada benturan apapun. Betul. Ya. Benturan pemikiran tentu ada, tetapi benturan yang sampai perang besar gitu, tidak pernah ada karena agama. Ya. Kemudian ketika Indonesia terbentuk, ini ya juga Indonesia kan satu-satunya negara yang merebut kemerdekaan tanpa dipimpin oleh seorang pemimpin agama. Tetapi pemimpin agama terlibat di dalamnya. Tapi pemimpinnya ya Sudirman bukan sebagai pemimpin agama. Dia atau Nasution bukan juga. Bung Karno, Bung Hatta tidak sebagai pemimpin agama. Tetapi jangan lupa bahwa semua orang-orang ini berlatar belakang Islam dan juga tokoh agamanya terlibat. Kiai Hasyim terlibat di dalam penyusunan kemerdekaan dulu, persiapan kemerdekaan. Kiai Wahid, lalu masih banyak ya lagi ya. Muhammadiyah ada Mas Mansur. Tidak yang tercatat itu siapa namanya, Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir ya. Di tim 9 itu kan NU-nya Kiai Wahid. Lalu dari Muhammadiyah ada Kiai Kahar. SI-nya Wondo Amiseno, dan Agus Salim itu SI juga ya. Agus Salim, 4 orang ini yang disebut santri yang terlibat dalam panel 7. Sementara yang nasionalis ada Bung Karno, Hatta,
terus Ahmad Subarjo, satu lagi Mr. Muhammad Yamin. Lalu yang Kristen Maramis. Ya, jadi ini 9 orang ini yang merumuskan itu. Jadi Endang Saifuddin Ansori mengatakan ini 2 Muslim, 2 nasionalis Muslim, 2 nasionalis sekuler, 1 Kristen. Tapi sebenarnya yang dikatakan sekuler itu ya tidak bisa ya. Bung Karno kok dikatakan sekuler ya tidak juga. Ya. Agus Hatta ya tidak juga. Cuma Muslim yang pandangannya lebih tidak menggunakan agama sebagai wadah perjuangan. Sementara yang lainnya yang 4 ini yang 4 Islam. Itu. Nah, itu maka saya sebut ini sebagai berkah. Karena orang Islam mayoritas yang merebut kemerdekaan adalah orang Islam, tetapi tidak atas nama sepenuhnya agama, tapi atas nama bangsa Indonesia yang di dalamnya lebih banyak orang Islam daripada yang lain. Ya. Nah, ini lalu di samping itu bahwa Islam itu bisa hidup damai dengan tradisi, keyakinan, praktek keagamaan yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalnya tadi 3 hari perayaan atau peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 itu kan tradisi pra-Islam yang itu ada di kawasan ini. Betul, sampai ke India. Tapi lalu Islam datang ya karena orangnya yang melaksanakan itu orang Islam dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang pokok, lalu dijalankan terus. Bagi orang yang tidak suka ya ini bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Terlalu banyak bid'ah kalau begitu ya. Tapi ini kan sebenarnya bukan bid'ah. Tadi saya katakan ini adalah penghiburan kepada yang nomor 1 adalah penghiburan. Tetapi kan bagi orang Islam semuanya harus didasari agama. Nah itu orang lupa pada penghiburannya sehingga mengatakan itu bid'ah dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu Islam di Indonesia itu menghargai agama-agama yang sudah ada sebelumnya, atau sejaman dengan ya. Memang pernah terjadi sengketa ya, misalnya tentang Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita sampai kepada tadinya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, lalu dipotong, diganti yang 7 kata diganti dengan yang Maha Esa. Menurut catatan Endang Saifuddin Ansori itu pada waktu itu yang hadir dari pihak Islam hanya Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah. Lalu Kiai Wahid tidak datang karena itu bulan Ramadan dan Kiai Wahid sudah pamit pada kawan-kawan, pokoknya Ramadan dia harus di Jombang. Jadi tidak ada. Tapi menurut kesaksian Bunyai itu Kiai Wahid datang. Wallahu alam. Kalau dibaca bukunya Endang Saifuddin Ansori tidak datang, kalau dibaca bukunya Andre Veyak datang. Ya, enggak tahu. Tapi dua-duanya memang tidak punya data historis yang kuat. Ya. Jadi cuma berdasarkan pernyataan Kiai Wahid sudah pamit mau pulang. Endang Saifuddin mengatakan karena sudah pamit ya sudah enggak ada. Tapi kan bisa pamit lalu tetap datang kan? Bisa aja mungkin pulang di awal Ramadan, itu kan 17 Ramadan. Iya, pertengahan bisa ke sini. Ya, lalu balik ke sini lagi bisa saja. Bisa saja itu kemungkinan masih ada. Jadi kalau itu namanya penyimpulan saja. Ya. Tapi itu menarik bahwa dengan tidak adanya kewajiban misalnya bagi pemeluk-pemeluknya itu kita menjadi punya pekerjaan ya, yaitu lalu syariat diapakan. Nah, syariat itu padahal itu kan. Lalu orang berpikir di UIN itu berpikir yang namanya syariat itu yang mana yang harus dilaksanakan. Itu lalu kita bisa berpikir secara lebih mencari mana yang lebih esensi yang harus dikerjakan. Misalnya keadilan ada, tetapi dalam banyak hal
keadilan itu terlupakan, ya begitu. Tanggung jawab dan itu terlupakan dan seterusnya. Jadi saya katakan Islam menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa merangkul semua pihak. Nah, ini tidak ada tidak kelihatan cukup menonjol di dalam keislaman di luar Indonesia. Nah, ini yang dikatakan berkah. Kalau ini bisa dibawa ke seluruh dunia, disebar-sebarkan, ini bisa menjadi berkah. Ya. Tetapi memang itu tidak berarti bahwa Islam Indonesia itu sudah selesai 100%. Tidak ada yang selesai 100%. Kita misalnya tadi yang saya sebut tadi ya, bahwa UIN itu tidak berhasil atau belum berhasil membuat Indonesia yang yang bisa dibuat dalam bahasa agama dibuat halal gitu ya. Itu belum bisa. Kenapa? Korupsi masih banyak dan pelakunya juga tidak kurang orang Islamnya. Ya, pengangkangan kekayaan negara. Betul. Kalau kemarin Tempo mengajukan ada 9 haji yang menguasai hutan misalnya begitu ya di Indonesia. Ini kan PR yang harus dikerjakan. Jadi bagaimana kita terus berusaha agar Islam betul-betul dimanfaatkan, dipakai sebagai pembimbing untuk keuntungan bersama, untuk rahmat bagi semuanya, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya 9 haji atau 9 naga, atau kita ya. Jadi ini bintang 9 itu harus bisa membuat 9 naga dan 9 haji itu. Jadi ada 39 sekarang. 9 haji, 9 naga, 9 bintang. Pasti setan desa. Iya. Oke. Tapi yang menarik juga ini Pak Mahasin. Jadi dalam perjalanan 80 tahun kita menjadi nation state ya. Keislaman dan keindonesiaan ini kan memang kadang-kadang ya ada pergesekan yang tegang ya. Kadang-kadang ada sampai bahkan mungkin sampai berdarah-darah seperti DITII dulu misalnya. Tapi secara umum keislaman dan keindonesiaan ini bukan dua kutub yang antagonistik kalau di Indonesia, Pak Mahasin. Tidak bisa antagonistik. Iya, kenapa itu? Ya karena kita mayoritasnya Muslim. Kita mayoritas Muslim. Ya. Cuma mungkin aspirasi politiknya berbeda-beda. Sekarang kan kita tidak bisa mengatakan bahwa partai Islam itu lebih Islami daripada partai-partai. Daripada PDIP misalnya. Ya yang bukan Islam gitu ya. Dari segi nama memang mereka lebih Islami. Tapi dari segi praktek kehidupan kan tidak. Apakah misalnya partai-partai Islam itu betul-betul mengusahakan aspirasi Islam? Kan tidak. Apakah partai yang lain tidak mengusahakan aspirasi Islam? Kan tidak juga. Tidak juga. Ya, misalnya begitu ya. Jadi kalau saya dikatakan katanya identik dengan UIN gitu ya. Siapa yang mendirikan IAIN? Coba. Bung Karno. Apa ideologinya pada waktu itu? Nasakom. Ya. Jadi ketika orang-orang Islam, partai Islam itu anti Soekarno, NU kan tetap dengan Soekarno. Alasan Pak Saifuddin apa? Pak Saifuddin Zuhri mengatakannya apa? Loh kalau semua pergi siapa yang mau mendampingi Bung Karno? Ya, dia mendampingi. Ya. Tapi pekerjaan yang sering dilihat orang itu dia mengawinkan Bung Karno dengan banyak orang. Tapi katanya di dalam bukunya guru orang-orang pesantren kan dikatakan itu ketika mau menikahkan Soekarno dengan orang Jepang itu. Kan dia mengatakan itu yang terakhir. Berangkat dari pesantren. Itu kan ada ya, berangkat dari pesantren ya. Itu kan ini yang terakhir katanya begitu ya. Kapok dia. Dan ternyata yang terakhir betul. Nah, tapi jangan lupa IAIN didirikan pada waktu itu. Awal 60-an betul. Iya, 60 bukan 60. Ya, tahun 60. Itu didirikan pada waktu itu. Pak Saifuddin ya. Yang katakanlah yang Bung Karno datang ke Jogja untuk IAIN dulu itu. Ketika memberi gelar honoris causa untuk Mahmud Saltut, itu Bung Karno datang. Ya.
Ya, jadi dulu itu IAIN itu apa ya, di mata negara atau di mata pemerintahan pada waktu itu tidak kalah dengan Gajah Mada dan UI. Iya. Ya, tapi kemudian ya memang karena politik keuangan yang berbeda lalu kurang. Politik keuangan itu awalnya ya. Kelihatannya begitu. Tapi yang menarik ini selingan. Dulu Bung Karno punya master plan untuk mengumpulkan semua kampus di Jakarta itu di Ciputat. Ya. Jadi IAIN, IKIP, dan UI itu mau dikumpulkan di Ciputat. Makanya ada perumahan dosen UI tapi di Ciputat. Ya. Itu awalnya dari situ. Jadi dia punya gagasan besar itu salah satunya. Oke. Kemudian ini, Anda lahir 1955 ya. Ya, tapi tertulis 56. Oke, aslinya 55. Iya. Jadi pas pemilu lah ya, pas pemilu pertama. Iya, saya ikut pemilu. Saya ikut pemilu dalam kandungan ibu saya. Jadi pas sekarang 70 tahun sebenarnya. Iya. Secara biologis 70 tahun, Iya. tapi secara administratif masih 69 tahun Iya, ya. betul. Anda dalam masa 70 tahun hidup Anda ya, dan memperhatikan dari kecil lingkungan pesantren, tempat Anda tumbuh, kemudian menjadi akademisi di IAIN, kemudian aktif di NU. Anda melihat kontribusi ormas-ormas seperti NU ya, seperti Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lain terhadap proses menjadi Indonesia ini bagaimana, Pak Mahasin? Saya melihatnya begini ya, NU itu kan warganya sudah ada sebelum Indonesia diproklamasikan. Jadi warganya ya. Saya pernah ngomong begini, ini siapa yang mana itu. Kalau begitu sejak Nabi Adam sudah ada NU ya katanya. Tidak, bukan begitu maksud saya. Maksud saya adalah bahwa orang-orang santri pedesaan yang belajar di pesantren itu sudah ada di Indonesia. Dan ketika Indonesia merdeka, ini mereka menjadi salah satu pendukung kemerdekaan yang aktif, ya, melalui ya kita mesti mengakui melalui pelatihan militer yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Lalu kiai-kiai dilatih macam-macam ya dan seterusnya, itu dilatih baris berbaris. Coba kiai itu suruh baris gimana ya. Tapi ya dengan itu lalu mengenal politik. Atau diberi kesempatan untuk kalau mengenalnya sebelumnya sudah mengenal politik, tapi diberi kesempatan untuk berpolitik. Nah, Muhammadiyah sudah lebih dulu, tetapi sebagai organisasi yang terjun di dalam politik Indonesia kan Muhammadiyah kan tidak ya. Muhammadiyah tidak pernah jadi partai politik. NU pernah menjadi partai politik. Tapi dua-duanya ini sebetulnya sama-sama meneguhkan Indonesia. Ya, dapat dikatakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Nah, Muslimnya ini mayoritasnya adalah NU dan Muhammadiyah. Ya, kita tidak punya statistik mana yang lebih banyak. Ya, tapi klaim ya NU lebih banyak di desa-desa. Muhammadiyah lebih banyak di kota-kota. Ya, bahwa alam siapa yang lebih banyak. Walaupun Denny CA mengatakan NU tambah, Muhammadiyah berkurang. Ya, tapi kan itu survei yang belum, yang masih perlu dibuktikan. Tetapi bagaimanapun dua organisasi ini adalah tulang punggung Islam Indonesia. Tanpa dua organisasi ini mungkin kita sulit membayangkan Indonesia yang bersatu ini. Jadi setiap kali ada usaha untuk mengurangi atau merusak Indonesia ini, pasti dua organisasi ini muncul. Memang ini tidak istilahnya tidak ada keadaan yang mati yang sudah statis itu enggak, pasti ada gerakan-gerakan. Leo Suryadinata itu menyebutkan kan Indonesia ini pokoknya adalah Muslim yang nasionalis seperti Golkar dan PNI sebelumnya. Ya mungkin itu benar, tapi di sebagian aja. Bagian yang lain ya sebenarnya NU dan Muhammadiyah bukan NU.
Jadi NU dan Muhammadiyah yang tetap menjaga paham keagamaan dan praktek keagamaan yang di negara ini, yang dilaksanakan di Indonesia. Maka itu jasanya tidak bisa dilupakan. Jadi orang-orang beragama lain itu juga khawatir kalau dua organisasi ini berubah. pasti berubah itu pasti ya. Komunikasi, walaupun misalnya begini ya, orang mengatakan Kementerian Agama itu tidak adil ya. Orang Islam dirjennya itu ada dirjen pendidikan, ada dirjen haji, PHU. ada dirjen bimbingan masyarakat Islam. Ada 3. Sedangkan masing-masing agama lain satu-satu. Itu yang 4 satu, yang kelima Konghucu tidak punya dirjen. Ya. Tetapi ketika dihitung ya, dirjen 3 itu mengurusi katakanlah 200 juta. Sekarang berapa jumlah misalnya orang Buddha? Ya, orang mengatakan itu ya tidak sampai 1 juta dengan 1 dirjen itu kan terlalu sedikit sebenarnya, ya terlalu besar ongkosnya. Cuman pula yang Kristen yang kalau katakanlah misalnya yang Kristen 10 juta dapat 1 dirjen. Ini kalau yang 200 ini ukurannya adalah Kristen kan kita dapat 20 dirjen. Iya, semestinya kalau pakai proporsi jumlah begitu. Tapi kan tidak begitu. Jadi kalau mau dilihat kuantitas sebetulnya ya itu dengan adanya 2 organisasi yang selama ini mendukung pemerintahan ya. Ini orang ya beragama lain itu bisa lebih enak. Walaupun ya tentu saja ada orang yang di sana sini ya. Pasti. Di Indonesia di kelompok Islamnya ada yang tidak suka, kelompoknya yang non Muslim ada yang tidak suka, itu sudah pasti. Oke. Kalau peran kaum santri sendiri, bagaimana Anda melihatnya Pak Mahasin? Ya dulu dalam perjalanan ini. Dulu santri itu merupakan tempat pendidikan bagi orang-orang Islam ya pada umumnya. Walaupun ada juga di luar tempat lain ya, tapi pada umumnya ada begitu. Tapi yang dipelajari seperti saya katakan tadi, di pesantren itu orang hanya belajar agama pada tingkat aliyah, paling tinggi. Ya, kalaupun ada Ma'had Ali dan seterusnya, itu kan fenomena baru dan kita belum melihat apa kiprah mereka, kita belum tahu. Jadi kita tidak bisa membandingkan misalnya dengan perguruan tinggi dan seterusnya, tidak bisa karena pesantren memang tingkatnya baru di situ. Ya ada pesantren yang punya perguruan tinggi, tapi berapa yang bisa masuk itu masih perlu waktu untuk bisa membuktikannya. Nah, tetapi kaum santri sebagai orang-orang yang mungkin mayoritas di Indonesia dari kalangan umat Islam itu saat ini bisa menjaga ketenangan dan ketentraman Indonesia pada umumnya. Dengan kepemimpinan NU dan Muhammadiyah yang sampai saat ini masih efektif. Ya. Walaupun ada, kalau kita lihat WA group dan seterusnya ya mau bikin kuping panas ya, tapi ya itu yang kita lihat. Nah, santri begitu. Nah, yang kurang saya kira adalah dalam pengembangan sumber daya manusia menghadapi kehidupan modern. Ini belum. Misalnya menghafal Quran itu bagus, belajar kitab kuning bagus. Tetapi kalau tidak tahu misalnya menghitung, tidak tahu membuat keputusan tentang kehidupan yang baik dan seterusnya, itu kurang. Nah, jadi kalau UNESCO kan menyebutkan learning to know, learning to be, learning to live together, satu lagi apa? Jadi belajar untuk tahu, belajar untuk to be, untuk berkembang, nah, lalu untuk menjadi, lalu berkembang untuk to do, untuk bekerja, lalu untuk hidup bersama. 4 ini yang hidup bersama tentu bisa, orang pesantren itu mudah hidup bersama itu. Tapi masalahnya sekarang kalau hidup dengan belajar hanya sampai tingkat aliyah,
itu ya bersamanya hanya jadi pendukung. Oke. Tidak bisa menjadi pemimpin. Oh. Nah, ini yang kurang. Lalu yang tadi to do, To be. lalu to be itu bagus. Yang to be dengan itu paling bagus to be karena mandiri, tahan banting itu bisa di pesantren bisa diandalkan. Lalu yang to do dengan to know ini yang no-nya ya kalau hanya aliyah itu ya sedikit yang diketahui. Oke. Bisa gampang diakali orang. Itu loh. Jadi kalau mau selamat gandulan sarungnya kiai misalnya begitu ya ini kan tidak benar kalau begitu ya. Mungkin itu menenangkan ya. Tetapi dalam kenyataan kehidupan kan tidak bisa begitu. Nah, kita perlu kreativitas dan seterusnya. Lalu yang tadi itu tuduh tadi ya harus lain kan. Ya kalau kita senang misalnya Abdul Latif bisa menemukan 4G ya. Itu kan untuk menjadi begitu kan sulit ya. Jadi belajarnya harus lebih banyak daripada sekedar baca kitab. Oke. Itu harus ngerti rumus-rumus, harus ngerti. Kan gimana bisa nembakkan rudal bisa pas ke sana padahal jaraknya 1000 kilo. Kadang-kadang kita nembak 100 meter aja meleset. Kok ini bisa 1000 kilo kok pas gitu ya. Itu kan pakai ilmu. Yang ilmunya itu tidak bakal ditemukan di pesantren. Nah seperti itu. Kita memprediksi misalnya ekonomi mau naik, mau turun dan seterusnya kan tidak bisa dengan ramalan yang diambil dari hadis misalnya begitu. Saya alaikum zaman. Kan tidak bisa seperti itu. Tapi kan kalau ada tanda-tanda begini maka kesimpulannya akan begini. Atau probabilitasnya dari ini sampai ini kan itu. Ya. Ini perlu ilmu. Jadi di sini itu yang saya kira kurang. Dalam pengembangan sumber daya manusia istilahnya the Human Development Index kita kan masih rendah dan pesantren itu saya belum tahu ukurannya ya, tetapi saya kira juga tidak bisa melebihi apa yang dibuat oleh PBB. Iya. Oke. Pak Mahasin. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Para pemirsa, demikian dialog saya dengan Pak Mahasin. Sebenarnya saya ingin memperpanjang lagi dialog ini setengah jam sampai 45 menit kemudian. Tapi sayang Pak Mahasin harus ada acara di asrama haji sehingga harus saya sudahi. Padahal ada beberapa poin tadi yang ingin saya dalami dengan Pak Mahasin. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa mengundang Pak Mahasin kembali kapan-kapan ke sini. Oke, demikian para pemirsa NU Online, dialog saya dengan Pak Mahasin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.